Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji kitab atau risalah Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap al-ilm, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi hingga saat ini. Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tujuan kita membahas kitab ini adalah agar kita semakin semangat untuk mengagungkan ilmu, agar kita semangat untuk menganggap ilmu itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa. Orang yang tidak mengetahui suatu hal yang istimewa, maka tentu dia tidak akan mengistimewakan hal tersebut. Orang yang tidak tahu nilai emas, yang tidak tahu betapa berharganya emas, meskipun itu seperti batu kecil yang tidak beraturan, maka dia tidak akan merasa emas itu hal yang istimewa. Mungkin dia menganggap itu hal yang biasa, mungkin hanya batu yang berwarna emas yang mungkin hanya dipakai untuk apa. Tapi orang yang mengetahui keistimewaan, harga dan nilai emas, dia akan menjaga emas tersebut, dia akan mengetahui keistimewaan emas tersebut, dan dia akan berusaha untuk menggapai emas tersebut bagaimanapun caranya, meskipun dengan berkorban harta dan tenaga. Kenapa? Karena dia tahu istimewanya emas, karena dia tahu nilai dari emas. Maka demikian pula dengan ilmu. Orang yang tidak tahu betapa bernilainya ilmu, betapa istimewanya ilmu, maka tentu dia tidak akan berambisi untuk menuntut ilmu. Tidak ada gairah untuk senantiasa mempelajari ilmu. Ya, tidak ada semangat memotivasi diri untuk senantiasa mencari ilmu. Sampai-sampai dikatakan saking mulianya ilmu tersebut, saking berharganya ilmu tersebut, sampai-sampai dikatakan hajatuna lil ilmi asyad min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita akan ilmu itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kebutuhan kita akan makan dan minum. Kita butuh makan, kita butuh minum. Bahkan terkadang kita rela mati untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman di saat kesulitan. Tapi tidak ada di antara kita yang rela mati untuk menggapai ilmu. Bahkan kita diberikan kelonggaran, kesempatan, waktu luang pun juga tidak bisa
untuk memanfaatkan momen-momen di mana kita bisa menuntut, mengambil ilmu. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, harapan kita dengan mempelajari kitab ini, dengan mempelajari risalah yang singkat ini, kita akan semakin termotivasi untuk senantiasa membutuhkan ilmu agama, bukan hanya untuk kehidupan kita, terlebih untuk akhirat kita. Karena Islam dibangun di atas ilmu. Segala sesuatu ada ilmunya. Dan ini bersaksikan oleh salah seorang, yaitu dari orang kafir. Tatkala berdialog atau berbincang-bincang dengan sahabat Salman Al-Farisi, ada orang kafir mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in." Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Ini kata orang kafir. Ya. Karena dia melihat semua itu ada tuntunannya, ada ajarannya, ada petunjuknya, ada tata caranya. Maka ia pun mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kalian ini mengajarkan segala sesuatu sampai al-qira'ah. Apa al-qira'ah? Buang hajat. Masalah yang sepele. Ya. Mungkin maksud orang kafir ini menghina, merendahkan, meremehkan. Ngapain sih semua itu ada ajarannya, sampai buang hajat aja ada petunjuknya, ada ilmunya. Maka Salman Al-Farisi justru merasa bangga, ajal, benar. Nabi kita telah mengajarkan kepada kita buang hajat, tata caranya, adab-adabnya. Kita dilarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Kita dilarang untuk cebok dengan tangan kanan. Kita diperintah untuk cebok menggunakan yaitu 3 batu dan yang semisalnya. Ya, ini ilmu. Ya. Maka dalam hal yang mendasar, hal yang nampaknya sepele, Islam tegak di atas ilmu. Ini hal yang apa? Hanya sekedar buang kotoran yang semua kita melakukannya. Namun sangat disayangkan justru banyak hal yang sepele ini menjadikan seseorang disiksa di alam kubur. Rasulullah SAW pernah melewati kuburan, lalu berkata kepada para sahabatnya bahwasanya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Padahal keduanya ini tidak disiksa bukan karena, padahal keduanya ini disiksa bukan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Orang yang pertama, dia suka mengadu domba, berjalan ke sana kemari untuk membawa berita, membawa ucapan, lalu diadu agar orang-orang saling bertikai, saling bertengkar. Wa kana al-akhar la yastatiru min bauli. Adapun yang satu lagi, dia disiksa karena tidak menutup diri saat buang air. Dalam sebagian lafaz la yastanzihu, tidak cebok mensucikan diri saat buang air. Lihat, gara-gara nggak tahu ilmunya, sehingga buang air asal-asalan, sembarangan, ya, tidak tahu adabnya sama sekali. Kemudian setelah buang air langsung pakai, tidak cebok dan seterusnya. Masalah yang sepele, masalah yang kecil. Tapi kalau enggak tahu ilmunya menjadi siksa di alam kubur. Lihat, orang kalau tahu berharganya ilmu, maka masalah yang sepele semacam ini akan benar-benar menjadi perhiasan yang indah. Subhanallah. Ya, dulu belum ngaji, saya biasa buang air sembarangan, enggak peduli dilihat orang atau tidak.
nggak peduli cebok atau tidak, dimanapun kapanpun mau buang air. Namun ternyata ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun ternyata ini menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Maka betapa berharganya ilmu, betapa mulianya ilmu. Ini masih masalah yang nampaknya sepele, masalah yang nampaknya kecil. Lalu bagaimana dengan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar ibadah kita diterima? Bagaimana agar kita bisa benar-benar mewujudkan ibadah yang sesungguhnya? Tentu PR kita masih banyak. Dan kalau tidak dimotivasi dengan senantiasa haus, senantiasa rindu dengan majelis ilmu, maka entah ya kapan kita akan mendapatkan ilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kembali ya, kita mengkaji kitab ini tujuannya diantaranya untuk menggugah semangat kita senantiasa, yaitu menuntut ilmu agama. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana yang telah ma'ruf, itu Imam Ahmad ditanya, ya ila mata, sampai kapan Anda memegang pena untuk senantiasa belajar? Beliau mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah, dari pena ini sampai ke kuburan. Artinya apa? Sampai ajal tiba. Tidak bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kita ilmu, dan tentu saja ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Taib. Pada pertemuan sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk pada al-maqidul awal, yaitu simpul yang pertama atau pondasi yang pertama, pokok yang pertama dalam meraih atau mengagungkan ilmu, yaitu tadhhir wi'a'il ilm, mensucikan wadah ilmu, mensucikan tempat dari ilmu itu berada. Dan kemarin sudah kita sampaikan penjelasan secara ringkasnya, bahwasanya segala sesuatu itu memiliki wadah. Air ada wadahnya supaya dia tetap berada di tempat. Makanan ada wadahnya supaya dia bisa untuk kita santap. Segala sesuatu ada wadahnya, termasuk diantaranya adalah ilmu. Dan wadah dari ilmu apa? Hati. Ya. Jadi prinsip yang pertama atau pokok yang pertama dalam pengagungan ilmu, kita harus benar-benar berusaha membersihkan wadah dari ilmu itu, yaitu membersihkan hati. Agar apa? Agar hati ini siap untuk menerima ilmu. Sebagaimana kalau kita mau makan, wadahnya kotor, kita enggan untuk memakannya. Makanan itu akan basi karena nggak ada yang mau. Ya, air kalau tempatnya wadahnya kotor, kita enggan untuk meminumnya. Akhirnya tidak ada manfaatnya, tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Maka demikian pula dengan ilmu, ada wadahnya. Apa itu hati? Kalau hati kotor, maka ilmu itu akan rusak, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, dan kita sampai pada penjelasan dari al-muallif hafidhahullahu ta'ala, wa taharatul qalbi, di halaman 9. Silakan yang mau menyimak, kita akan bacakan dan kita terjemahkan, kemudian baru kita akan terangkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wa taharatul qalbi, dan sucinya hati, tarji'u, kembali, ila, kepada aslaini azimaini. Aslaini, dua dasar, azimaini, yang agung.
Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan bersihnya hati, sucinya hati kembali kepada dua asas yang agung. Ahaduhuma, yang pertama, taharatuhu, bersihnya min, dari najasati syubuhati. Najasah apa? Najisnya, kotornya. Asyubuhat, syubhat. Ya. Jadi yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhati. Bersihnya, bersihnya apa? Hati tersebut dari najisnya, kotornya syubhat. Wal akharu, dan yang kedua, ya, yang berikutnya, karena tadi ada dua asas, ya, bersihnya hati ada dua asas, kembali kepada dua asas. Yang pertama, bersih dari najisnya syubhat. Yang kedua, taharatuhu, bersihnya min najasati syahawati, min, dari najasati syahawati, najisnya syahwat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari al-muallif ini sangat gamblang. Yang namanya kotoran hati, ya ini kembalinya. Karena muallif menjelaskan tentang taharatul qalbi, apa? Sucinya hati. Sucinya hati ini kembali kepada dua asal, dua pokok utama. Maknanya, agar hati ini menjadi suci, ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada dua perkara yang harus dilakukan. Yang pertama, bersihnya hati dari najisnya syubhat. Yang kedua, bersihnya hati dari najisnya syahwat. Nah, apa syubhat, apa syahwat? Syubhat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara makna bahasa artinya samar. Ya, segala sesuatu yang samar. Nah, sesuatu yang samar ini ketika kita kaitkan dengan pembahasan kotoran, maka identik dengan apa? Keburukan. Ya. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah bersabda apa? Famanittaqasy syubuhat, barang siapa yang berhati-hati menjaga diri dari syubhat, maka ia telah berlepas diri, maka ia telah menjaga agamanya. Ya. Nah ini. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kesamaran, dan ini biasanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menyerang pikiran, menyerang akal. Polemik tentang suatu perkara, apakah ini boleh atau tidak, ya, sebagaimana dekat-dekat ini atau yang sudah lewat, yaitu mengucapkan perayaan hari raya kepada orang kafir. Nah, ini kan jadi polemik. Ya, itu kan hanya ucapan, ini kan toleransi, ini kan menghormati. Nah, orang yang menerima hal tersebut, maka dia telah termakan apa? Syubhat, pikiran yang diserang. Anggapan benar sesuatu yang salah bagi orang tersebut samar. Bagi orang tersebut samar.
Nah, hati ini harus bersih dari syubhat kalau kita mau menerima ilmu. Orang yang terus kemasukan syubhat, maka ilmu tidak akan masuk kepada dirinya. Ya, Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hujjah yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun sebagian kalangan ketika dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan mudah menerima. Kenapa? Karena di otaknya masih ada syubhat. Lihatlah, cahaya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa menembus hati yang di dalamnya ada syubhat. Ya, maka ketika pikiran masih tersamarkan dengan syubhat, sulit menerima ilmu. Dan sekali lagi, ilmu yang sahih ini wajib untuk kita ketahui dan tidak ada keraguan, kita harus meyakini adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang kita junjung tinggi, ini yang kita dengang-dengungkan. Ya, adapun pendapat itu hanya ucapan, ini hanya begini, ini toleransi itu, ini semua adalah hanya sekedar pendapat, argumen, ya, yang sangat bertentangan dengan nas Al-Qur'anul Karim. Lakum dinukum waliyadin. Jelas, bagi kalian agama kalian, keyakinan kalian, perayaan kalian masuk di dalamnya, dan bagi kami agama kami, keyakinan kami, perayaan kami. Ya, jelas-jelas kami mengakui dan kami yakini Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini keinginan ini mutlak. Bagaimana kami bisa mengucapkan selamat kepada sesuatu yang kita yakini itu adalah kekufuran? Ya, ini. Maka ketika kita bisa membersihkan hati dari syubhat-syubhat itu, kita akan mudah menerima Al-Quran. Kita akan mudah menerima ilmu. Justru ilmu itu akan menjadi penerang bagi hati kita. Sedangkan orang yang masih termakan syubhat, di dalamnya kosong dari cahaya ilmu, cahaya Al-Quran. Makanya apakah kita temukan orang-orang yang suka dengan syubhat itu orang yang saleh, orang yang taat, orang yang menjaga lisannya, orang yang bersih hatinya? Tidak. Ya, rata-rata mereka adalah orang-orang yang sibuk dalam urusan dunia karena hati mereka kotor dengan syubhat. Cahaya ilmu, cahaya Quran enggak masuk. Nah, ini. Maka ini yang pertama, ya. Bersihkan hati kita dari najisnya, kotornya syubhat. Wal akharu, dan yang kedua yang berikutnya, bersihkan hati atau bersihnya hati dari najisnya syahwat. Apa itu syahwat? Syaha yashhi atau yasha. Ya, ishtaha yashtahi, keinginan. Keinginan jiwa. Ya, syahwat. Ma tashtahihil anfus, apa-apa yang diinginkan oleh jiwa. Ya. Jadi syahwat itu sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Dan kebanyakan ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan syahwat yang kotor di sini adalah syahwat yang yaitu keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya, alias melampaui batas. Melampaui batas. Karena syahwat secara bahasa keinginan jiwa, kita ingin minum, kita ingin makan. Ini keinginan jiwa, tapi apa? Ada aturannya. Ya. Ada batasannya. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, nah ini syahwat hawa nafsu,
Maka inilah yang menjadi masalah. Kalau hawa nafsu dituruti maka pasti akan mengarah kepada keburukan, sebagaimana Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang syahwat, ya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Apa artinya? Kalau kita mau ke surga, kita bakal banyak menemui hal-hal yang dibenci secara naluri manusia. Apa maksudnya dibenci? Contohnya lah sholat. Kita sedang enak-enak tidur malam, dibangunkan waktunya azan subuh, ya, secara naluri manusia nggak enak, enak-enak istirahat disuruh bangun. Tapi karena kita ingin surga kita bangun. Nah ini kita mendapatkan sesuatu yang kita benci tapi kita terjang demi mendapatkan surga. Kita melihat barang tergeletak berharga, ya, tinggal ambil, kita sudah punya barang itu, ya, tapi kita tertahan. Kenapa? Karena kita ingin surga. Kalau saya ambil, nanti saya akan apa? Masuk dalam yaitu perampasan atau ghosab, dosa, dapat menghalangi saya dari kebaikan. Hati ingin ngambil, tapi karena apa? Larangan-larangan Allah, akhirnya kita terjang, kita lawan hawa nafsu kita dan yang lainnya dan sebagainya. Ya, puasa di bulan Ramadan, di siang hari yang sangat panas, haus yang sangat melanda, dengan mudah kita bisa minum, nikmat. Tidak senang sebenarnya kita ini, disuruh apa? Menahan diri dari makan dan minum, berat. Tapi karena kita ingin surga, kita lawan sesuatu yang dibenci tadi. Ya, kita lawan sesuatu yang tidak kita sukai tadi demi surga. Nah, disinilah maka ketika kita ingin surga kita akan banyak ngerem. Ini boleh nggak? Boleh. Nah, lanjut. Nggak boleh, berhenti, stop. Belok ke sana. Boleh nggak? Boleh, lanjut. Nggak boleh, stop, berhenti. Ya, makanya sering kita, ini halal nggak? Ini haram nggak? Ini ada tuntunannya nggak? Ini ada dalilnya nggak? Demi apa? Demi masuk surga. Nggak loss begitu saja. Nah, sebaliknya kalau mau loss begitu saja, marahnya kemana? Arahnya kemana? Ke neraka. Wa huffatin naru bisyahawat. Dan neraka diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa. Apa yang diinginkan, apapun yang kita inginkan kalau dituruti maka pasti ke neraka. Pasti ke neraka. Setiap keinginan jiwa kita kalau dituruti pasti ke neraka. Ya, mau barangnya orang, ngambil, maling, ya sudah, arahnya ke neraka. Melihat seorang wanita yang kita tergoda, lalu kita turuti hawa nafsu kita, nah ini arah ke neraka. Korupsi, dengan mudah kita bisa ambil uang orang, uang perusahaan, kita turuti, kita ingin, kita butuh, neraka. Ya, jadi semua keinginan jiwa kalau dituruti neraka. Kalau tanpa ada kendali remnya, maka ini neraka. Nah, dari situlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati harus dibersihkan dari syahwat, naluri-naluri jiwa yang tidak terkontrol. Maka seringlah kita bertanya, apakah ini boleh atau tidak? Ya, dalam masalah duniawi ini haram atau halal? Dalam masalah agama ini sesuai dengan tuntunan atau tidak? Demi apa? Demi membersihkan hati kita.
Kalau sekarang kita masih memiliki hawa nafsu, contohnya kita sangat yaitu apa? Gila dengan jabatan. Termasuk apa? Termasuk syahwat. Kita berani mati-matian untuk membela, untuk mempertahankan jabatan. Maka kita tidak akan apa? Bisa menerima hidayah ilmu. Ya. Jabatan diambil dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak benar. Tapi karena kita ambisi terhadap jabatan, maka larangan Allah, larangan Rasulullah SAW, dalil-dalil Al-Quran nggak mempan, mendal. Ya, diperingatkan tidak mendengar. Kenapa? Karena hati sudah kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan syahwat. Ya, dan syahwat kebanyakan itu pada dunia. Dalam hal ini harta, tahta wanita. Ini yang sangat umum. Inilah yang bisa memalingkan hati-hati manusia. Kalau sudah diuji dengan dunia, diberikan harta yang melimpah, ya, maka dia rela membela, mempertahankan hartanya demi menolak dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Disitulah tanda hatinya belum siap menerima ilmu. Karena hatinya sedang kotor dengan syahwat. Syahwat berupa harta. Ada lagi syahwat berupa wanita. Ya, menikahi seorang wanita yang diinginkan, yang dia damba-dambakan. Meskipun syaratnya harus murtad misalnya. Saya mau nikah dengan kamu asalkan kamu pindah agama. Nah ini. Ya, maka ini adalah syahwat. Dan larangan-larangan Allah, Al-Quran maupun larangan-larangan Rasulullah di dalam hadisnya tidak akan masuk ke dalam hati. Kenapa? Hatinya kotor. Maka hati ini bisa menerima ilmu apabila bersih dari dua najis yang telah kita sebutkan. Najis syubhat dan najis dari apa? Syahwat. Baik, selanjutnya berkata al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala, wa idza kunta tastahyi, dan apabila engkau tastahyi, malu, min nadhari makhluqin, dari penglihatan makhluk. Maksudnya siapa? Manusia. Mislika, yang semisalmu. Artinya apa? Sama-sama manusianya, podo menungsoni. Ya, yang tidak ada kelebihan dibandingkan dengan kita. Sama manusianya. Ila waskhi thawbik, kepada kotornya thawbika, pakaianmu. Ya, ila waskhi thawbika, kepada kotornya pakaianmu. Fastahi, maka malulah. Min nazarillahi, dari penglihatan Allah. Ila qalbika, kepada hatimu. Wa fihi, dan di dalamnya, atau yang di dalamnya, fihi, di dalamnya, di dalam hati tersebut terdapat ihanun wa balaya, hasad, dengki. Jadi ihan itu maknanya hiqd, dengki atau hasad. Wa balaya, dan petaka. Wa dzunubun wa khataya, dan dosa-dosa dan kesalahan. Wa dzunubun, dan dosa-dosa, wa khataya, dan kesalahan. Kita ulangi. Wa idza kunta, dan apabila engkau tastahyi, malu,
min nadhari makhlukin, dari penglihatan makhluk, mislika semisalmu, ila waskhi thawbika, kepada kotornya pakaianmu, fastahi maka malulah, min nadharillahi, dari penglihatan Allah, ila qalbika, kepada hatimu, wa fihi, yang di dalamnya, ihanun wa balaya, terdapat dengki, hasad dan petaka, wa dzunubun wa khataya, dan dosa-dosa dan yaitu kesalahan. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif mengingatkan kita, coba perhatikan bagaimana seandainya kita ini dilihat orang dalam keadaan pakaiannya kotor. Malu nggak kita? Secara penampilan kita lusuh, kita kotor, kita bau, kita nggak enak dilihat. Malu nggak kita? Malu. Tabiat manusia malu. Tidak ada yang bangga, saya kotor nih, saya bau nih. Tidak ada. Ya. Nah, ini berarti apa? Akal kita masih sehat, fitrah kita masih lurus. Namun hendaknya yang lebih kita perhatikan pula, dan harusnya jangan sampai luput dari diri kita, adalah penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malu dilihat oleh makhluk yang sama setara dengan kita, apa sih? Kalau misalnya dia tahu kita ini kotor, kita ini bau, apa sih kerugiannya? Ya paling kita diisin-isin, paling kita dihina, paling kita dijelek-jelekin. Dan itu tidak akan membahayakan kita dari segi akhirat. Di akhirat nanti dia tidak akan memberikan pertolongan kepada kita, dan dia juga tidak akan mendorong kita ke neraka. Di akhirat nanti, hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan di hari itu? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Maliki yaumiddin, dialah Allah Raja, pemilik hari pembalasan. Jadi manusia ketika menghina kita, ketika melecehkan kita, ketika menjelek-jelekan kita, merasa terganggu dengan kita, di akhirat tidak akan mempengaruhi kedudukan kita, tidak akan mempengaruhi kondisi kita. Nah, ini manusia yang sama dengan, tapi kita malu kalau ada orang lain meskipun setara dengan kita, meskipun sama bangsanya dengan kita, kalau kita berpakaian buruk, kotor, bau dan semisalnya. Padahal sekali lagi setara, antara kita dengan dia setara. Maka sepatutnya kalau kita malu kepada yang setara, harusnya kita lebih malu lagi kalau kita buruk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya melihat penampilan kita saja, tapi melihat apa? Daleman kita, melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, fastahi min nadharillahi ila qalbik, maka malulah engkau wahai manusia dari penglihatan Allah kepada hatimu. Ya, kenapa? Wa fihi ihanun wa balaya, di dalam hatimu ada berapa banyak dosa, ada banyak petaka, berapa hasad yang ada, dengki, ya, betapa banyak penyakit-penyakit hati yang tercokol di hatimu. Wa dzunubun wa khataya, dan dosa-dosa dan kesalahan betapa banyak enggak terhingga, ditutupi oleh penampilan baik lahiriah kita. Kita kalau pakainya baik, wangi, kita nggak malu lihat siapa saja. Justru kita bangga, lihat saya, penampilan saya seperti ini. Tapi dalaman kita rusak, kotor, kita nggak ada rasa malu sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita kepada hal yang tadi kita sampaikan. Apa? Hati.
Itu yang penting. Ya, karena inilah yang akan mengemas ilmu. Inilah yang akan mewadahi ilmu. Kalau penampilan kita Masya Allah, ya, dilihat sangat indah, menyenangkan, menyejukkan oleh manusia tentu saja, tapi hatinya kotor, maka nggak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya, maka mu'allif di sini mengingatkan sekali lagi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita hanya memperhatikan luarnya saja, tidak memperhatikan hati kita, maka ilmu ini tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Memang tidak kita pungkiri penampilan itu perlu. Seorang muslim dituntut untuk apa? Bersih. Innallaha thayyibun, Allah itu baik. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi jangan dipahami keindahan hanya dalam penampilan saja. Rasulullah SAW indah luar dalam. Penampilannya beliau Masya Allah, tidak pernah beliau yaitu tampil dalam keadaan yang jorok, yang kotor, yang terhina, tidak. Tapi hati beliau juga apa? Tidak kalah bersihnya, tidak kalah sucinya. Nah, ini yang kita harapkan, selaras antara penampilan dan apa? Penampilan zahir, penampilan lahir, luar, dan penampilan dalam. Terlebih masalah dalam ini yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita nggak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang kita harapkan? Apakah selamanya kita akan memperhatikan, memperlihatkan, mempertontonkan penampilan kita hanya kepada orang yang setara dengan kita, yang mana mereka nanti tidak akan bisa memberikan manfaat di akhirat? Ya, apakah pujian mereka terhadap kita, oh Masya Allah fulan itu nggak pernah kotor, nggak pernah kumuh, nggak pernah jorok, nggak pernah bau, bisa menyelamatkan di akhirat? Mereka setara dengan kita, selevel. Pujian, celaan nggak ada manfaatnya, tidak berdampak langsung pada keselamatan kita di akhirat. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu semua daleman kita, kita nggak malu. Ya, maka ini adalah salah di dalam mengambil prioritas. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inti dari penjelasan mu'allif di sini apa? Hati. Malulah kita kepada Tuhan kita yang bisa melihat tidak hanya penampilan kita, tapi juga isi hati kita. Selanjutnya, wa fi sahihi muslimin, dan di dalam sahih Muslim. Apa artinya sahih Muslim? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lebih tepatnya kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru. Ini sudah adzan kayaknya. Belum? Hah? 1 menit. Sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa kalian. Suwar itu jamak dari surah. Surah itu rupa, bentuk. Ya, bentuk kalian, rupa kalian, penampilan zahir kalian. Wa amwalikum, dan harta kalian. Walakin, akan tetapi,
yanzuru, Allah melihat, ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat sering kita dengar ya, namun jarang kita mencermatinya dan merenunginya. Apa itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, rupa kalian dan harta. Maknanya bukan itu yang diperhatikan Allah. Jangan salah loh ya. Oh berarti Allah nggak lihat kita, nggak lihat harta kita, berarti kita bisa ngambil harta seenaknya. Bukan. Beda pembahasan. Yang dimaksud tidak melihat di sini adalah tidak menilai. Ya, Allah melihat bentuk kita, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha apa? Melihat. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan penglihatan Allah. Tapi bukan itu yang dinilai oleh Allah. Bukan bentuknya kalian sudah, yaitu apa, setampan apa sih? Kalian sudah serapi apa sih? Kalian sudah sebagus apa sih? Wa amwalikum, dan harta kalian sudah sekaya apa? Kalian sudah punya apa saja? Oh dinilai sama Allah, oh fulan sudah sukses, hartanya sekian M, masuk surga. Enggak. Bukan itu yang dinilai Allah SWT. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Hatinya penyakitan enggak ini? Oh penyakitan. Ada hasad, ada iri, ada dengki, ya, ada riya, ada apa istilahnya, sombong. Nah ini penampilannya oke, hartanya melimpah, tapi penyakit hatinya parah. Nah ini yang dinilai. Orang ini apa? Celaka. Wa amalikum, dan amal kalian. Apakah dia mengerjakan yang wajib? Apakah dia memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dilakukan kepada kawannya, kepada temannya, kepada anak kecil, kepada orang tua? Bagaimana perlakuannya kepada yang lebih tua? Bagaimana perlakuannya kepada yang lebih muda? Allah melihat itu, dan ini yang akan dinilai. Kalau baik, insyaallah akan menjadi orang yang baik. Nanti hisabnya akan mudah. Tapi kalau ternyata justru hatinya bermasalah dan amalannya parah, tentu dia akan masuk ke dalam, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Adzan ya? Sudah? Nah ini. Fadhil adzan dulu mungkin. Baik, ma'asyarul muslimin. Tes. Tes. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Imam Muslim, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu menilai hati kita dan amalan kita, tidak menilai rupa kita dan harta kita. Selanjutnya muallif hafizahullah taala berkata, man, barang siapa tahhara qalbahu, yang mensucikan hatinya, fihi, di dalamnya, al-ilmu,
ilmu itu halla, akan menyatu. Waman, dan siapa yang lam yarfa, tidak mengangkat, tidak membersihkan, minhu, darinya, dari hatinya, najasatahu, kenajisannya, wada'ahu, maka akan meninggalkannya al ilmu, ilmu tersebut, wartahala, dan berlalu. Man tahhara qalbahu, siapa yang mensucikan hatinya, fihi, di dalamnya, al ilmu halla, ilmu itu akan menyatu. Wa man lam yarfa minhu, dan siapa yang tidak mengangkat, membersihkan darinya, dari apa? Dari hatinya, najasatahu, kenajisannya, kotorannya, wada'ahul ilmu, maka ilmu akan meninggalkannya, wartahala, dan akan berlalu. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini petuah dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak mensucikan hatinya, atau afwan, kebalik, siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu akan menyatu di dalam hatinya. Ya, seperti minuman bersih tempatnya, maka air akan menyatu, dan kita akan bisa meminumnya dengan nikmat. Kalau tempatnya bersih, sesuai, pas, maka makanan itu akan menyatu. Bahkan tempat atau wadah itu akan memperindah, dan kita akan senang makan di sana. Tempatnya pas, bersih, ya. Kemudian apa? Makanannya juga lezat, masya Allah. Ya, ini apa? Makanan, minuman, dan yang semisalnya. Demikian dengan ilmu. Maka siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan menyatu di dalam hatinya. Namun kebalikannya, waman lam yarfa minhu najasatahu, siapa yang tidak membersihkan najis-najis yang ada di dalam hatinya, ya, wada'ahul ilmu wartahala, maka ilmu itu akan pergi dan meninggalkannya, pergi dan berlalu. Artinya apa? Ilmu tidak mau singgah di tempat yang kotor. Ilmu tidak mau menyatu di tempat yang kotor, di wadah yang kotor, yang najis. Dan najis ada dua tadi, apa? Najis syahwat dan najis syubhat. Nah ini, maka sekali lagi mengingatkan kita tentang hati. Ini wadah utama ilmu. Sebelum kita menyiapkan pasokan ilmu, sebelum kita yaitu mengambil ilmu, sebelum mulut kita ini melahap ilmu, bersihkan dulu tempatnya. Sama kita mau makan, gak mungkin kita asal-asalan ngambil piring. Kita lihat dulu piringnya udah bersih belum. Bahkan kalau kita merasa kurang yakin, kita tambah lagi, kita kasih tisu supaya jelas yakin bersih. Setelah bersih baru kita ambil nasi, kita ambil lauk, baru kita bisa manfaatkan. Nah seperti itu. Ya, ilmu tidak akan menyatu pada suatu wadah yang kotor. Ilmu akan pergi dan meninggalkannya. Dan yang terakhir, qala Sahl bin Abdillah rahimahullah, berkata Sahl bin Abdillah rahimahullah, haramun, haram, ala qalbin, atas hati, an yadkhulahun nuru, untuk masuk di dalamnya cahaya. Haramun, haram,
ala qalbin atas hati, an yadkhulahun nuru untuk masuk di dalamnya cahaya, wa fihi sedangkan di dalamnya syai'un ada sesuatu, mimma dari apa-apa, yakrahullahu azza wajal yang dibenci Allah azza wajal. Haramun ala qalbin an yadkhulahun nuru, haram atas hati masuk di dalamnya cahaya, wa fihi sedangkan di dalam hati tersebut syai'un masih ada sesuatu, mimma dari apa-apa, yakrahullahu azza wajal yang dibenci oleh Allah azza wajal. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna dari ungkapan Sahal bin Abdillah ini adalah ilmu itu ibarat apa? Cahaya. Ya. Dan cahaya ini tidak akan masuk pada hati seseorang ketika hati itu masih terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Ya tadi dua najis tadi, najis syubhat dan najis syahwat. Hatinya masih ada dengki, masih ada iri, hasad, masih ada sombong, masih ada riya, ya, masih ada membenci kaum muslimin, masih ada meremehkan orang, masih ada merasa tinggi hati, maka cahaya ilmu nggak akan masuk. Haram kata beliau. Ya, dalam artian Allah mengharamkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati yang masih ada kotoran-kotoran yang dibenci oleh Allah. Namun yang dimaksud di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah bukan sekedar ilmu dalam artian Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Karena kita jumpai banyak kok orang yang hafal Quran dan Sunnah tapi kelakuannya nggak baik. Berarti salah dong perkataan Sahal bin Abdillah ini. Tidak. Yang dimaksud di sini haram masuknya cahaya itu bukannya sekedar ilmu saja, tapi apa? Manfaat dari ilmu. Makanya sering kita mendengar doa minta ilmu yang apa? Bermanfaat. Artinya kalau hanya sekedar hafalan, pengetahuan, hanya sekedar ilmu semata, tahu ini, tahu itu, memiliki banyak ingatan, memiliki banyak pengetahuan, tapi ternyata tidak membawa manfaat berupa amalan misalnya, maka tidak ada manfaatnya. Maka ini bukan ilmu. Kalau katakanlah ilmu ini ilmu yang apa? Tidak bermanfaat. Maka yang dimaksud haramun ala qalbin an yadkhulahun nur, haram bagi hati kemasukan cahaya ilmu. Ini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang gak bermanfaat, mau berapa banyak yang dihafal, mau berapa banyak yang diketahui, ya gak ada manfaatnya. Justru nanti akan menjadi bumerang baginya. Kamu hafal berapa ayat tapi kamu langgar. Kamu tahu larangan hasad tapi kamu masih hasad. Kamu tahu larangan riya tapi kamu masih riya. Kamu tahu dosa besar sombong tapi kamu masih sombong. Kamu hafal ayatnya, kamu bacakan hadisnya. Ya. Nah ini. Jadi sekali lagi yang dimaksud haram cahaya ilmu masuk, tidak akan mungkin cahaya ilmu masuk hati yang masih kotor adalah ilmu yang apa? Bermanfaat. Jadi kalau kita melihat orang yang hafalannya banyak, orang yang memiliki pengetahuan, orang yang sekolahnya tinggi, tapi ternyata kok tidak ada manfaat dari ilmunya, maka karena memang benar-benar ilmu yang bermanfaat diharamkan baginya untuk masuk ke dalam hatinya, karena hatinya masih kotor dengan dua macam najis tadi, najis syubhat dan najis syahwat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Intinya pada yaitu prinsip yang pertama atau pada simpul yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita siap untuk menelan ilmu sebanyak-banyaknya. Siapkan dulu tempatnya, bersihkan dulu tempatnya. Ayo ya, mumpung masih ada waktu, kita masih bisa membersihkan hati sehingga ilmu yang dulu masih kotor, masih belum bisa kita manfaatkan, kita ambil lagi nanti. Tapi hati ini kita bersihkan dulu ya, dari dua macam najis, dua macam kotoran, yaitu syahwat dan syubhat. Dan tidak bosan-bosan kita senantiasa rutin membersihkan hati kita demi agar ilmu ini bisa masuk dan bermanfaat bagi kita. Wallahu taala alam bissawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan atau disampaikan. Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.